Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Putri Nasari. Saya dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Nah, saya di sini akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bentuk sediaan obat. Bentuk sediaan obat adalah bentuk formulasi obat hingga didapat suatu produk yang siap untuk diminum atau dipakai oleh penderita supaya tercapai efektif terapi yang diinginkan. Bentuk sediaan obat ada 4, yaitu sediaan cair, sediaan padat, sediaan setengah padat, dan sediaan obat bentuk khusus. Sediaan obat padat ada yang kapsul, tablet, pil, kaplet, lozenges, serbuk, sama pastiles. Sedangkan sediaan cair atau obat cair ada solutionis, larutan, suspensi, emulsi, airdrops, tetes mata, eye drops, tetes mata, sama injeksi, obat suntik. Sediaan setengah padat seperti salep, krim, gel, pasta, sapo, atau sabun. Sedangkan sediaan bentuk khusus seperti implan, aerosol, dan suppositoria. Larutan yang pertama, sediaan cair yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut. Yang kedua, terdispersi secara molekul dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur. Contohnya seperti sirup. Sedangkan suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi atau tercampur dalam fase cair. Emulsi adalah sediaan cair sistem 2 fase, yaitu minyak dan air, yang salah satu cairannya terdispersi atau tercampur dalam cairan lain dalam bentuk tetesan kecil. Airdrops atau tetes telinga, bentuk sediaan larut, suspensi, emulsi, dan suspensi digunakan melalui telinga dengan cara diteteskan. Airdrops, tetes mata, sediaan steril larutan atau suspensi mengandung satu atau lebih obat digunakan pada mata. Dan injeksi atau suntik, sediaan steril yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau melalui selaput lendir, memberikan efek sistematik atau langsung melalui peredaran darah. Paling ideal digunakan untuk pasien yang tidak sadar. Jenis obat kapsul, bahan kapsul terbuat dari gelatin, ditunjukkan untuk pemakaian oral. Terdapat 2 tipe kapsul. Yang pertama, hard gelatin kapsul dan soft gelatin kapsul. Yang kemudian tablet. Tablet adalah sediaan padat yang merupakan kompresi dari bahan obat dengan berbagai pembawa atau bahan tambahan. Ada beberapa obat yang bersifat sustained release atau lepas lambat. Kaplet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan berbagai pembawa bahan tambahan. Pembuatannya dengan cara memberikan tekanan kompresi massa seperti tablet, tetapi bentuknya seperti kapsul. Pil, sediaan oral pada berbentuk bulat, mengandung satu atau lebih obat yang terdispersi atau tercampur dalam pembawa. Lozenges adalah sediaan padat yang mengandung gula sebagai pembawa bahan obat, umumnya untuk pengobatan saluran cerna atau untuk batuk. Pastiles adalah sediaan padat yang mengandung obat, dirancang untuk larut secara perlahan di mulut,
lebih lunak dibanding lozenges. Serbuk atau fuyer adalah campuran homogen atau merata dua atau lebih obat yang diserbukkan. Sediaan setengah padat. Yang pertama ada salap. Sediaan setengah padat ditunjukkan untuk pemakai topikal pada kulit atau selaput lendir. Yang kedua ada krim, adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispensi dalam bahan dasar yang sesuai. Yang ketiga ada gel, merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel organik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh satu cairan. Contohnya seperti gel padat rambut dan lain-lain. Ada pasta, adalah sediaan semi padat yang mengandung lebih dari 80% bahan padat. Sapo atau sabun, sediaan semi solid untuk pemakaian luar, hasil dari proses penyabunan alkali dengan lemak atau asam lemak tinggi. Contoh seperti sapo kalinus atau sabun hijau dan berbagai macam sabun. Sediaan bentuk khusus. Yang pertama ada implan atau susuk. Merupakan silinder steril yang masuk ke dalam jaringan tubuh, diharapkan dapat melepaskan obat pada periode waktu tertentu. Aerosol merupakan bentuk sediaan spray yang digunakan dengan cara disemprot atau dihirup. Umumnya digunakan untuk pengobatan sesak atau asma. Suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai ukuran, bobot, dan bentuk, digunakan dengan cara disisipkan di rektal atau dubur, vagina, atau uretra, memberikan efek lokal. Suppositoria biasanya digunakan untuk obat wasir. Sekian yang hanya bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, apabila ada kurangnya juga dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.